Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cistia Budiatiza dari kelas 11 IPA 3. Pada tugas kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sel hewan. Di sini saya sudah memegang model sel hewannya yang sudah saya buat dengan bahan-bahan yang saya gunakan, yaitu cat akrilik, plastisin, dan styrofoam. Waktu yang saya gunakan untuk membuat model ini yaitu selama 1 hari. Sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil dengan selaput tipis yang di bagian dalamnya terdapat larutan koloid mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya mampu menduplikasi diri secara mandiri melalui proses pembelahan. Struktur sel hewan berbeda dari sel tumbuhan karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Karena tidak memiliki dinding sel dan kelas, sel hewan bervariasi bentuknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di sini serta fungsi-fungsinya. Yang pertama ada membran sel, yang paling luar yang warna biru ini. Membran sel adalah membran semipermeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Membran sel juga mengandung protein membran termasuk protein integral yang melintasi membran, berfungsi sebagai transport membran, dan protein perifer yang secara longgar menempel pada sisi luar perifer membran sel yang bertindak sebagai enzim yang membentuk sel. Membran sel mengontrol pergerakan zat ketika masuk dan keluar dari sel dan organel. Dengan cara ini, ia secara selektif dapat ditembus ion dan molekul organik. Membran sel merupakan pembungkus sel yang berada di bagian luar dan disusun dari protein, lemak, dan juga kolesterol. Bagian ini memiliki peranan cukup penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang ada di dalam ataupun di luar sel. Organel membran sel ini diketahui memiliki beragam fungsi penting seperti mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral, serta sebagai pembungkus atau pelindung sel. Adapun fungsi lainnya yaitu sebagai penerima rangsangan dari luar dan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel, dan fasikulit, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma bersifat koloid. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Ukuran partikel yang terlarut adalah 0,001 sampai 0,1 mikron dan bersifat transparan. Sitoplasma terdapat di dalam sel, tetapi berada di luar nukleus dan organel-organel sel. Sitoplasma yang bersifat koloid ini kompleks yang artinya tidak cair, tapi juga tidak padat. Sitoplasma mampu berubah-ubah bentuk tergantung konsentrasi air yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya, apabila konsentrasi air rendah, maka sitoplasma akan berubah menjadi padat lembek. Sementara saat mengandung air dengan konsentrasi tinggi, maka gel akan berubah menjadi lebih encer sehingga disebut sol. Organel sitoplasma berperan sebagai sumber bahan kimia sel dan juga tempat berlangsungnya metabolisme sel hewan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Fungsi organel RE adalah sebagai sintesis protein dan juga tempat mengangkut sintesis steroid serta lemak. Selain itu, retikulum endoplasma juga berperan dalam membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel dan sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. RE terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar mempunyai kemampuan melekat pada ribosom, sementara RE halus tidak melekat pada ribosom. RE halus berperan dalam proses sintesis lipid, yaitu fosfolipid dan sterol, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Dalam sel eukarium, testis, hati, dan otot banyak mengandung RE halus.
Sedangkan Re kasar berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintetis protein sekretorit, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk disebut krista. Dalam mitokondria, glukosa dan oksigen saling bekerja sama untuk membentuk energi yang dibutuhkan. Proses tersebut merupakan bagian dari proses metabolisme tubuh dan aktivitas seluler sehingga mitokondria juga disebut sebagai the powerhouse. Mitokondria berfungsi untuk alat respirasi seluler dan penghasil energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dengan ukuran kecil. Organel ini terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein. Ribosom pada sel hewan menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino saat proses translasi. Ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau memberi inti sel berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya ada badan Golgi atau disebut juga dengan aparatus Golgi, merupakan organel yang berkaitan dengan fungsi ekspresi sel hewan. Posisinya tepat berada pada sel eukariotik yang berperan dalam proses ekspresi seperti ginjal. Bentuknya seperti kantong pipi dengan ukuran bervariasi dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki sekitar 10-20 badan Golgi. Yang ketujuh ada sentriol. Sentriol merupakan struktur organel yang terbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang, spindel, dan pembentukan silia serta flagella. Bukan hanya itu, sepasang sentriol juga dapat membentuk suatu struktur gabungan yang disebut dengan sentrosom. Kemudian ada nukleus. Nukleus adalah organel terkecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang berbentuk DNA linear panjang membentuk kromosom. Organel ini bisa ditemukan pada sel eukariotik yang terdiri dari beberapa bagian seperti membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. 9 ada nukleolus. Nukleolus adalah organel yang ada pada inti sel atau nukleus. Fungsinya untuk membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Terakhir ada lisosom. Lisosom merupakan kantong terikat pada membran berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom terletak pada sel eukariotik. Bagian ini berguna mengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Lisosom berfungsi untuk mencerna materi menggunakan fagositosis, menghancurkan organel sel yang telah rusak, dan memasukkan molekul dari luar menuju ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Sekian penjelasan saya mengenai sel hewan. Mohon maaf bila kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.